Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti magang pembelajaran di SMK Negeri 2 Kota Bumi. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas tentang materi teks editorial atau struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial kelas 12. Simak videonya ya. Nah, sebelum memasuki pembahasan tentang struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari teks editorial. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu teks editorial? Ya, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran mengenai pandangan redaktur terhadap isu atau peristiwa terkini yang fenomenal, aktual, dan kontroversial. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks editorial, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur teks editorial. Ya, teman-teman, sudah kita ketahui ya bahwa teks editorial juga termasuk ke dalam teks eksposisi. Seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi, struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumentasi. Yang ketiga, penegasan. Berikut ini penjelasan ketiga struktur teks editorial. Untuk struktur teks editorial yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pendahuluan dalam teks editorial. Pengenalan isu memiliki fungsi yaitu sebagai pengenalan peristiwa atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian struktur teks editorial yang selanjutnya. Untuk struktur teks editorial yang kedua, yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi, bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tentang tanggapan redaksi mengenai permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Setelah kita membahas struktur teks editorial yang kedua, maka selanjutnya kita akan membahas struktur teks editorial yang ketiga, yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berisi tentang simpulan, saran, dan rekomendasi, serta diselipkan harapan redaksi atau redaktur mengenai isu terkait agar pihak terkait dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai struktur teks editorial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan teks jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri kaidah kebahasaan teks editorial dalam jurnalistik. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Ada yang tahu apa itu kalimat retoris? Ya, kalimat retoris adalah kalimat yang berupa pertanyaan namun tidak membutuhkan jawaban, tetapi bertujuan untuk menggugah hati si pembaca agar berbuat sesuatu terhadap isu yang telah dibacanya. Paling tidak dapat mengubah pandangan terhadap isu tersebut. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks editorial yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer ini dimaksudkan untuk para halayak agar dapat mencerna kalimat atau teks editorial dengan baik. Contoh dari kata-kata populer dapat dilihat di papan tulis ya. Untuk kaidah kebahasaan teks editorial yang ketiga adalah menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, dan hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh dari kaidah kebahasaan yang ketiga dapat dilihat di papan tulis ya. Kaidah kebahasaan teks editorial yang keempat adalah banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, dapat dilihat contohnya pada papan tulis di atas ya.
Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, teman-teman dapat menyimaknya dan juga mempraktikkannya di rumah ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran online kelas 12. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan untuk dapat menyimak materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.